Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang mana Bapak Ibu guru sekalian telah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Nah, untuk biar semangat lagi mendengar pemaparan saya pada hari ini, saya mau nanya kabar dulu nih Bapak Ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Wah, luar biasa, guru-guru 86 hebat-hebat semuanya, sepada semangat semuanya. Nah, boleh ya Bapak Ibu kalau saya bilang SD Negeri 86 luar biasa, itu Bapak Ibu ya. SD 8, nah SD Negeri 86 luar biasa. Oke, aplaus dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini saya Satria Mandala, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 86 Kota Jambi. Selama kami mengikuti pembelajaran atau pendidikan guru penggerak, khususnya di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, tugas kami selanjutnya yaitu menyampaikan pemahaman tentang budaya positif. Maka dari itu saya mengambil judul diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, nah kira-kira Bapak Ibu guru 86 ada nggak di dalam benak pikiran Bapak Ibu budaya positif itu apa, seperti apa gitu? Boleh? Siapa yang mau berani jawab? Mencoba menjawab? Ya, silakan Bapak Subandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Budaya positif di dalam sekolah artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita tularkan kepada contohnya seperti ketika anak-anak hadir ke sekolah, baru saja datang bersalaman kepada guru piket atau guru yang ada di gerbang. Kemudian sebagai contoh, setiap hari Jumat kita mengadakan yasinan, memupuk budaya yang biasa kita terapkan pada anak-anak kita untuk melaksanakan atau membudayakan kehidupan yang positif. Mungkin nanti kelak anak-anak akan termotivasi untuk tetap melaksanakan budaya yang positif itu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali ya. Salah satunya mungkin yang sudah pernah kita lakukan, yang sudah pernah kita terapkan menjadi kebiasaan. Nah, itu salah satunya ya. Pagi-pagi kata Bapak Subandi, kita sudah menyambut siswa, yaitu berarti itu membudayakan 5S ya, Pak Subandi, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu salah satu penerapan 5S yang ada di sekolah, dan itu salah satu budaya baik atau budaya positif yang ada di sekolah 86. Nah, mungkin ada lagi
budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, yaitu membaca Yasin setiap hari Jumat. Ini salah satu penanaman karakter akhlak kepada peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang lain lagi? Ada? Baik, Ibu Pina. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit saja. Pembiasaan yang dilakukan di sekolah seperti kegiatan setiap hari Senin upacara bendera, ya, kemudian setiap hari Rabu kita melaksanakan senam, dan hari Jumat yasinan, sholat duha dan lain-lain. Cuma itu saja, terima kasih. Oke, berarti sudah banyak kebiasaan positif atau budaya yang membudaya di sekolah kita, ya. Di antaranya tadi mengikuti upacara yang tertib, itu kan perilaku disiplin. Nah, membantu anak-anak kita untuk belajar disiplin. Dan juga ada kegiatan senam, kata Ibu Pina tadi, setiap hari Rabu. Terus ada kegiatan literasi, ya, literasi sebelum memulai pembelajaran. Terus ada juga yang tidak kita lupakan dari kegiatan agama, ya Ibu, ada kegiatan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Luar biasa. Di sini ada banyak sekali yang sudah kita lakukan. Ini salah satu atau beberapa contoh tentang budaya positif, khususnya di sekolah SD Negeri 86. Nah, untuk itu, ya, kali ini penyebaran pemahaman ini tentang budaya positif ini bukan hanya untuk guru, namun untuk peserta didik kita, ya. Imbasnya nanti ketika mereka sudah menerapkan budaya positif, maka budaya itu menimbulkan kebiasaan, tidak bisa dihilangkan lagi. Nah, jadi kalau sudah menjadi kebiasaan yang baik, nah itu baik untuk peserta didik kita. Salah satunya menguatkan karakter, ya, berakhlak mulia, yang tentunya tujuannya nanti untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Oke, baik. Dalam budaya positif ini ada beberapa konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti dari budaya positif. Nah, yang pertama kita bahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini artinya, ini saya ambil contoh, Bapak Ibu guru sebelum-sebelumnya sudah mengajar lama di SD ini, pernah nggak Bapak Ibu melihat guru-guru senior kita mengajarnya kayak mana? Apakah berpusat kepada guru atau berpusat kepada murid? Ayo, siapa yang berani menjawab? Ibu Kiki? Ya, terima kasih Bapak Satria. Menurut saya guru yang sudah lama itu kebanyakan kepada teori yang berpusat pada guru, dan biasanya yang digunakan
itu lebih banyak ke metode ceramah. Ya, metode ceramah berarti guru yang memberikan materi, guru yang menjelaskan, dan ketika saat anak-anak murid mengerjakan tugas, mereka juga harus dengan bantuan guru. Jadi semuanya guru yang memonitor di pelajaran di dalam kelas tersebut. Itu kalau konsep pelajaran pada guru-guru lama atau zaman dulu. Nah, jadi baiknya Ibu kita pembelajaran di kelas itu berpusat kepada guru atau berpusat kepada peserta didik? Kalau menurut saya pribadi lebih baik guru di sini hanya sebagai pemantau atau pendamping, pembimbing. Sedangkan semua materi, tugas, dan yang lain-lainnya kita pusatkan kepada peserta didik. Baik dalam metode diskusi atau mungkin metode role playing yang mereka pahamilah dengan mudah. Oke, baik, terima kasih. Kasih aplusnya Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih kepada Ibu Kiki. Ya, metode. Nah, sekarang saya tanyakan lagi kepada semua Bapak Ibu guru semuanya. Jadi proses pembelajaran di kelas yang Bapak Ibu lakukan sekarang itu berpusat kepada guru atau berpusat kepada peserta didik? Peserta didik, luar biasa, berarti sudah mengikuti perkembangan kurikulum sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, bahwa pembelajaran sekarang ini seharusnya sudah memang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, tidak bisa lagi berpusat kepada guru. Nah, atau pembelajaran sekarang ini pembelajaran yang namanya, kata kerennya, berdiferensiasi. Nah, oke, pembelajaran berdiferensiasi ini nantinya atau tujuannya itu sesuai dengan cita-cita yang dicita-citakan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu mencapai tujuan profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama, anak-anak diharapkan untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus diharapkan lagi anak-anak bisa mewujudkan berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu miskonsepsi itu sebuah ilusi, yang mana ilusi guru mengontrol murid bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini sebuah ilusi ketika kita di kelas gitu dengan murid, ya, mengontrol murid. Bahwa kita merasa kalau kita mengkritik murid terus membuat rasa anak bersalah, nah itu bahwa kita mengumpamakan penguatan karakter anak itu jadi kuat gitu. Jadi dia mampu mengikuti apa perkataan yang kita bilang. Terus kita menekankan bahwa kita ini guru, kita ini orang dewasa dari murid. Nah, itu yang sering kita lakukan di kelas. Itu sebuah ilusi kontrol. Nah, dengan datangnya paradigma baru, ya, apa yang kita lakukan selama ini yaitu adalah sebuah stimulus respon, bukan pendekatan teori kontrol. Padahal di kurikulum Merdeka sekarang itu sudah
meninggalkan stimulus respon dan melaksanakan teori kontrol. Perbedaannya, stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, sedangkan kalau teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, terus semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang, kalau teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tuh. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu kalau kita menganggap perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu kita masih berada yang dulu. Nah, masih stimulus respon, sedangkan sekarang teori kontrol yang digunakan. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Tidak ada perilaku apapun pasti memiliki tujuan. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, namun kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat tujukan gagal. Nih, misalnya anak gagal, kita bujuk-bujuk, akhirnya mau. Itu seharusnya di teori kontrol kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, bukan membujuk, tapi kita memberikan pilihan-pilihan agar anak tersebut bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang selanjutnya, yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang. Tidak ada kalahnya, menang dan menang. Nah, untuk inti positif yang selanjutnya, konsep inti positif selanjutnya itu disiplin positif. Mungkin di sini apakah Bapak Ibu sudah paham tentang disiplin positif? Paham? Boleh? Siapa? Ibu Pina? Disiplin positif, kembali kepada yang tadi, artinya disiplin yang benar-benar pembiasaan yang sering kita terapkan di sekolah, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian mempunyai tujuan yang baik untuk fokus ke anak didik tadi. Tuh, sekian. Terima kasih. Nah, ya, disiplin positif tadi, budaya positif. Disiplin positif ini termasuk dalam konsep inti budaya positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, ya, artinya belajar. Disiplin artinya belajar, ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin ini maksudnya kita mulai dari diri, ya, dimulai dari dalam diri kita nih, ya. Misalnya kalau anak-anak datangnya pagi-pagi nian itu, kita tanya, ini kenapa nak datangnya pagi nian? Nah, apakah memang dari diri nian mau datang pagi? Apa takut dihukum jika terlambat gitu? Jika anak itu menjawab, ya bu, kaget dihukum. Nah, itu belum kesadaran sendiri di dalam dirinya sendiri. Nah, itu berarti
belum menerapkan disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi ketika anak-anak itu atau kita sudah menyadari bahwa memang dari diri kita sendiri, kemauan kita sendiri, motivasi dalam diri kita sendiri untuk melakukan hal itu. Nah, muncullah rasa tanggung jawab, rasa kesadaran dalam memberdayakan disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada yang kita sepakati bersama, terus tidak membedakan suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh-contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi, salah satunya ada di profil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan. Di profil pelajar Pancasila itu sudah dikatakan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada juga yang di Ibu Primary Years program itu dibilang nilai-nilai kebajikan itu meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, terus antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya di dalam keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikan itu meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak meremehkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, selanjutnya konsep inti dari budaya positif itu kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita hidup nih ada kebutuhan dasarnya enggak? Ada kan? Kebutuhan dasar kita pasti makan, terus sandang, apa? Ibu Rina. Jadi kebutuhan dasar kita sandang, pangan, papan. Nah, itu kebutuhan dasar kita untuk hidup di dunia ini, ya. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, bertahan hidup itu yaitu yang tadi yang disebutin sama Ibu Rina. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa keamanan, kesehatan, itu termasuk dalam kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, kalau untuk kasih sayang dan rasa diterima, itu rasa diterima, terus dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ya, kita di sini, guru di sini, insya Allah sudah memenuhi kebutuhan dasar yang kasih sayang dan rasa diterima. Nyatanya pada kompak-kompak semua.
penguasaan, ya, penguasaan ini, kebutuhan penguasaan ini meliputi harga diri, terus keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, itu penguasaan. Kalau kebebasan itu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir kesenangan. Nah, pasti kita bermain, humor, antusiasme, tertawa, itu termasuk dalam kebutuhan dasar kesenangan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia, ya, dasarnya. Nah, untuk menggapai kebutuhan dasar tersebut, kita harus berperilaku atau mempunyai motivasi perilaku. Kalau motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasinya masih di ekstrinsik, motivasi intrinsik atau motivasi luar gitu. Kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, barulah itu masuk dalam motivasi intrinsik, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, barulah itu masuk dalam motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dari dalam diri kita sendiri. Nah, dari selanjutnya dalam motivasi tersebut di sini tadi ada di sini dilihat ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, yang selanjutnya konsep inti dari budaya Visitik yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, ini di dalam pelajaran kemarin saya sangat senang mengetahui hal ini karena kita sebagai guru gitu kan, 5 posisi kontrol guru. Nah, termasuk apakah kita kaget? Ya, kita bahas sama-sama. Yang pertama itu ada penghukum, terus pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita langsung masuk ke contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Terus berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ya, ketika ini tadi yang pertama hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu mereka mengikuti apa yang kita perintah, tapi posisi kontrolnya itu, posisi kontrol kita yang kita lakukan itu yaitu sebagai penghukum. Berarti kita ini penghukum. Terus yang kedua, contoh yang kedua itu tadi posisi kontrol kita membuat merasa bersalah. Ada 5. Nah, nih contoh lagi. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu contoh posisi kontrol sebagai teman. Nah, contoh selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, ada pertanyaan. Setelah upacara kamu beli atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu sebagai pemantau. Terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu?
Nah, ini sifatnya apa namanya itu ya? Lebih menyelusuri apa yang dia perbuati. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kakek dijawab sama anak-anaknya. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Anak tersebut yang menjawab sendiri. Nah, di situ ada sebuah keyakinan di dalam diri mereka. Inilah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebelum lanjut, Bapak Ibu semuanya sudah terbayang nggak selama ini Bapak Ibu posisi kontrolnya sebagai apa? Ayo, bolehlah ini sebagai pengetahuan kita sama-sama kan? Bolehlah satu-satu gitu kan? Ayo mulai dari Ibu Sun. Nah, Bu Sun, kan ada 5 posisi kontrol tadi. Ibu termasuk posisi kontrol yang mana? Nah, boleh ya, boleh pilihannya satu atau dua. Hah? Iya, Ibu selama menjadi guru, Ibu termasuk sebagai posisi kontrol yang mana gitu. Nah, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini selama saya sebagai guru, biasanya saya sebagai penghukum. Jika anak-anak melakukan kesalahan, dihukum. Oke, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, boleh? Sebagai apa nih? Kalau saya yang kedua tadi apa tadi? Kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Biasanya kan saya menjelaskan materi atau apa kan, terus diulang-ulang, nanti anak itu bertanya terus apalagi dia bertanya menjelaskan kayak gitu. Gitu. Baik, terima kasih Bu Ulan. Selanjutnya Ibu Nini. Ibu Pina. Apa ya tadi? Satu sampai lima. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, terus pemantau dan manajer. Kalau menurut saya itu bagus semua. Tapi yang saya jalani, yang saya jalanin itu sebagai teman. Sebagai teman, oke. Tapi kalau di sini yang lebih bagusnya di manajer. Manajer, baik. Pak Suwandi, selama ini posisi kontrolnya sebagai apa? Ada sebagai Penghukum, ada sebagai teman pun ada. sebagai teman. Anak itu jangan sampai mengulangi lagi seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Subandi. Lanjut, Ibu Zati. Baik, kalau saya kebanyakan sebagai penghukum, Ya Bu. tetapi saya juga ada sebagai teman, Ya Bu. dan satu lagi yang kedua tadi apa? Pembuat merasa bersalah. Iya, pembuat merasa bersalah. Iya. Biasa saya tiga itu. Oke, baik, terima kasih Bu Zati. Selanjutnya Ibu Rini. Kalau saya lebih ke penghukum ya Pak Satria. Penghukum. Ya. Kalau selanjutnya tuh random aja lah mana yang. Ya, Ibu Rini. Kalau saya lebih ke penghukum ya Pak Satria. Penghukum. Ya. Kalau selanjutnya tuh random aja lah mana yang. Oke, baik, terima kasih Bu Rini. Lanjut Ibu Rina, sebagai apa posisi kontrolnya selama ini? Ya, kalau selama ini yang pastinya pasti semua guru itu menerapkan sebagai penghukum. Nah, itu pasti kan. Nah, ya, tapi kalau saya juga mulai menerapkan di kelas Pak Satria, itu saya ajak sebagai teman. Nah, sebagai teman, karena kalau kita ajak sebagai teman, mereka itu lebih bisa menurut, bisa berdamai gitu kan ya. Terus dan yang saya terapkan juga kayaknya manajer. Wah, luar biasa, Ya, Bu. 3. Oke, lanjut Ibu Dina. Ya. Kalau saya lebih ke, kalau dibilang lebih itu tidak, istilahnya
kata penghukum iya, untuk menjadi teman pasti. Terus untuk manajer dan juga untuk memotivasi. Oke, baik, terima kasih Bu Nela. Lanjut Ibu Kiki. Kalau saya pribadi ya Pak, ini sesuai situasi dan kondisi. Oh, Karena saat ini saya sedang mengajar kelas 2, kelas rendah. Itu kadang-kadang saya bersifat sebagai penghukum, kemudian tetapi lebih banyak bersifat sebagai teman. Oke, baik, terima kasih. Karena kan usia segitu tidak bisa kita hukum secara lagi lucu-lucunya Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu Nela. Dah. Oke, baik, terima kasih kepada kita semua. Aplaus dulu itu kita semua. Oke. Nah, kebanyakan jawaban dari Bapak Ibu semuanya mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, oke. Awal mulanya saya tidak tahu juga karena sudah mengikuti ini kan. Kawan-kawan juga banyak mengambil posisi kontrolnya sebagai penghukum karena kebiasaan kita kalau tidak ada mau nuruti kemauan kita hukum. Nah gitu. Namun sebaiknya kita mengambil posisi manajer. Nah itu sebaiknya. Jadi apapun permasalahannya kita harus sebagai menyikapinya itu sebagai kontrol sebagai manajer itu. Ya, agak berat sih melakukannya, tapi kita coba bertahap ya, bertahap demi tahap kita coba melakukan diri kita ini sebagai guru, yaitu sebagai posisinya mengambil posisinya sebagai manajer. Nah, itu yang disarankan, yang bagus. Nah, di sini ada pertanyaan. Sudah paham enggak tentang posisi kontrol kita nih? Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yuk, siapa yang berani jawab? Ini posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kan ada kata-kata kecewa. Kita cek jawabannya. 1, 2, 3. Dah, betul. Berarti sudah paham Ibu Kiki. Ya. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo. Siapa yang berani jawab? Ayo. Kan tadi ada 5 posisi kontrol. Ayo, siapa lagi yang jawab? Ada penghukum, ada manajer. Penghukum. Nah, ayo kita sama-sama buka. 1, 2, 3. Penghukum, betul. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, apakah benar? 1, 2, 3. Ya, betul. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman, betul. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Yo. Terakhir kayaknya. Yo. Pemantau, kita cek. Pemantau atau penghukum? 1, 2, 3. Pemantau. Nah, oke. Oke, baik Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru sekalian, ya. Sepertinya sudah paham tentang posisi kontrol seorang guru ya. Ada mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang disarankan yang terbaik yaitu kita sebagai seorang guru, posisi kontrol yang seharusnya itu sebagai manajer.
Oke, lanjut. Tidak bisa, dilarang. Nah, itu penggunaan kata-kata negatif itu tidak boleh. Ini kalau untuk keyakinan kelas ini itu menggunakan kata-kata yang positif ya, mengandung kata-kata positif. Terus mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kita bahas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini yaitu dia bersifat abstrak ya. Bersifat abstrak, bersifat nyata. Terus berupa pernyataan universal. Jadi anak-anak murid kita bisa berpendapat satu persatu ya. Misalnya, Pak, saya di kelas maunya kelas kita bersifat. Nah, kayak itu. Pak, di kelas kita maunya berbicara sopan, Pak. Nah, itu kan setiap anak mengutarakan pernyataannya yang bersifat universal. Dibuat dalam pernyataan positif ya. Yang kata saya tadi tidak boleh memakai kata-kata yang negatif. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, sedikit lain misalnya berkata sopan, terus jujur, itu kesepakatan kelasnya. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Oke, terakhir dalam konsep inti budaya positif ini tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi ini yaitu yang pertama menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ya, ini kalau di SMP, di di SMA atau SMK itu sudah ada guru BK ya, guru bimbingan konseling. Namun kalau di sini khususnya di SD itu tidak ada guru BK. Nah, maka dari itu ini ketika anak membuat salah atau membuat kesalahan, kita mengatasinya dengan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahannya adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, terus ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu contoh menstabilkan identitas ya. Jangan kalau ketika anak berbuat salah, nih kau nih, nah langsung ngegas gitu kan. Biasanya kayak gitu. Namun, ketika kita sudah mengetahui cara menyelesaikan masalahnya itu dengan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu itunya, identitas permasalahannya. Yang kedua itu validasi tindakan. Baru kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu kita tanya ngapa alasannya berbuat kayak gini. Nah, itu. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang terakhir ini menanyakan keyakinan yaitu apa keyakinan kelas kita. Nah, kita tanyakan lagi ketika kita sudah membuat keyakinan yang kita buat dan kita sepakati sama-sama dengan anak tersebut. Nah, cara menyelesaikannya yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak yang berbuat salah melakukan kesalahan, Bapak Ibu guru semuanya bisa mengatasi hal tersebut dengan segitiga
konstitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitasnya, yang kedua validasi tindakan yang salah, kita validasikan. Yang terakhir kita tanyakan keyakinannya. Nah, itu suatu cara dalam menyelesaikan permasalahan. Nih, kemarin saya sudah membuat suatu video singkat dengan anak-anak, yaitu membuat menyelesaikan suatu permasalahan. Siapa yang benar, siapa yang salah, begitu. Nah, Zakia, semua orang di dunia ini pasti punya rasa amarah. Begitu juga dengan bapak. Bapak guru juga suka marah kalau ada yang berbesar. Nah, tapi tadi kamu cuma marah-marah kan, tidak mencubit atau memukul Repi. Dong, berarti kamu masih punya rasa kasihan dan bisa menahan amarahmu. Nah, Zakia, tadi kamu kan sudah marah-marah sama Repi. Sekarang kira-kira apa yang kamu rasakan? Apakah kamu suka merasa lega atau malah gak karuan? Terus setelah kamu marah-marah, apakah kata pensiunnya bisa kembali utuh? Sekarang Bapak mau tanya sama Zakia dan Repi, apakah kalian masih mengingat tentang kesepakatan apabila kelas yang kita buat tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain? Nah, alhamdulillah kalau kalian masih ingat. Sekarang Zakia, Repi, apakah kalian mau memperbaiki kesalahan kalian? Zakia, sekarang kira-kira apa yang kamu minta dari Repi agar masalah ini selesai? Apakah kamu mau memaafkannya? Alhamdulillah. Sekarang kalian memang benar-benar sudah baikan kan? Iya, Pak. Saja boleh tetap saling menjaga persahabatan dan saling menyayangi ya. Siap, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu cara menyelesaikan masalah dengan cara menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Inilah tentang budaya positif yang harus kita sebarkan pemahamannya, baik untuk diri kita sendiri, rekan sejawat, maupun anak didik kita. Sebagai penutup, di standar pendidikan nasional itu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih banyak saya ucapkan lagi kepada Bapak Ibu semuanya, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadayanti. Tadi saya telah mendengarkan paparan diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Satria. Menurut saya akan memberikan testimoni atau pendapat saya. Menurut pendapat saya, yang materi yang telah diberikan Bapak Satria itu sangat bagus, terutama dalam hal pengembangan guru dalam berbudaya positif di sekolah. Itu bisa menjadi motivasi untuk kami guru-guru berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya, baik dalam mengontrol diri kami sendiri, kemudian menerapkannya kepada peserta didik. Terima kasih Pak Satria atas materi dan masukan yang telah diberikan selama diseminasi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya dengan aturan dengan keyakinan, kalau keyakinan itu lebih ke nilai-nilai kebajikan yang universal, yang dimiliki oleh kalian, yang nantinya KG disepakati bersama-sama. Dan terus keyakinan ini lebih simpel ya daripada peraturan. Nah, keyakinan ini contohnya tidak boleh menggunakan kata-kata negatif ya, seperti dilarang membuang sampah di kelas, di dalam kelas ini tidak boleh kata-kata dilarang ya, tidak boleh mencontek, tidak boleh, tidak bisa berbicara. Penggunaan tidak itu tidak boleh, itu termasuk kata-kata negatif. Yang kita gunakan saat ini yaitu kata-kata yang positif, contohnya menjaga kebersihan kelas. Nah, itu ya salah satunya. Berbicara sopan. Nah,
Tuh, langsung kayak itu. Ya. Apakah anak-anak Bapak semuanya paham? Oke, kalau sudah paham, mulai sekarang kita akan membuat keyakinan kelas di Mabi ini. Siap? Oke, kalau siap, silakan anak-anak Bapak masing-masing harus menuliskan satu keyakinan kelas yang kalian inginkan di kelas ini. Oke, boleh mulai sekarang kerjakannya. Nah, oke, ada yang sudah selesai? Sudah? Wah, pintar-pintar nih anak Bapak semuanya. Ya kalau sudah sudah selesai membuat keyakinannya, silakan ditempel di sini yang sudah Bapak sediakan ini kartunya untuk keyakinan kelas yang kita sepakati hari ini. Boleh? Ayo. Sudah semua? Oke, nah, oke. Di sini sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas yang kalian tulis masing-masing. Masing-masing keyakinannya sudah ditulis. Nah, Bapak tengok, wah mantap nih, kreatif semuanya, anak Bapak semuanya ya. Ada yang buat persegi 4, ada yang buat kotak, ada yang buat bintang, ada yang buat log-log. Nah, siapa yang buat log-log nih? Ini siapa nih yang buat log-log nih? Oh, Reki. Nih, buat log-log ini. Nah, ada yang buat bintang. Nah, oke, Bapak sebelumnya Bapak pilah-pilah dulu ya. Siapa tahu ada yang sama. Yang Bapak pakai atau kita pakai untuk keyakinan kelas kita nanti itu satu aja ya keyakinannya, misalnya ada 2, satu aja. Bapak pilih dulu.
kelas? Oke. Sepakat? Oke, inilah keyakinan kelas kita yang kita buat, dan tentunya keyakinan ini kita sepakati bersama-sama. Oke, anak bapak semuanya, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, setelah kita membuat keyakinan kelas ini, tentunya kalau kita buat harus dijalankan. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Ahmad Al-Ghazali dari kelas 5B. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri dari kelas 5B. Sangat senang sekali